بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة, kita lanjutkan pembahasan kita masih mengenai adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara adab-adab yang harus ditunjukkan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah, adalah manakala ia berbuat kesalahan, kemaksiatan, atau melakukan sesuatu yang diingkari atau dimungkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan inabah, artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa ayat ke-64. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajidullaha tawwabar rahima." Sesungguhnya jikalau mereka tidak menganiaya dirinya tentang datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah Zat yang Maha menerima taubat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bergembira atas taubatnya seorang muslim. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang melihat hambanya yang berbuat kemaksiatan lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali kisah-kisah, di antara kisah-kisah atau sirah nabawiyah, kita tahu para sahabat mereka adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala mereka melakukan kesalahan. Di antaranya kita tahu kisah dari Abu Lubabah dan seterusnya. Masih banyak lagi kisah-kisah yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat seorang yang beriman kepadanya. Lalu di antara adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya ialah hendaknya setiap mukmin senantiasa berdoa dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma yujibul muddarra idza da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ilahu ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menghilangkan kesulitan, yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Dan juga di firman-firman Allah yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innallaha qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bahwasanya Allah itu sangatlah dekat dengan hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas atau akan menjawab doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Walaupun kita tahu tidak semua doa yang kita panjatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa opsi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai doa. Ada doa yang langsung dikabulkan saat itu juga. Ketika seorang berdoa dia langsung dikabulkan doanya, langsung diberikan apa yang ia minta. Ada yang Allah tunda, apa yang diminta oleh hamba tersebut Allah tunda sampai waktu yang tepat untuk diberikan kepada hamba tersebut. Ada juga doa yang Allah kabulkan dengan cara Allah ganti apa yang ia minta, yang diminta oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ganti menjadi hal yang lain yang tentunya lebih baik dibandingkan apa yang ia minta. Atau opsi terakhir di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda doa tersebut, Allah jadikan sebagai
pahala untuk orang tersebut menjadi bekal di akhirat kelak. Jadi tidak akan pernah sia-sia seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada praktiknya banyak sekali kaum muslimin yang merasa sudah putus asa dengan doanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tayasu min rauhillah. Janganlah kalian putus asa, wala tayasu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah sangatlah luas. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan doa kita. Karena berdoa pun termasuk bagian dari ibadah. Oleh karena doa itu bagian dari ibadah, maka ya ikhwah, ketahuilah bahwasanya doa pun dimasukkan ke dalamnya dua syarat agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ia berdoa ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia harus ittiba, yaitu mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, di antara adab-adab yang harus dilakukan oleh setiap mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah seorang mukmin hendaknya berkeyakinan bahwa yang mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang menghidupkan, begitu pula yang mematikan. Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalika al-fawzul mubin. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dijauhkan dari azab, maka orang tersebut sungguh telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keberuntungan yang nyata dalam surah Al-An'am ayat ke-16. Jadi semua kemudaratan yang menimpa kita, semua manfaat yang menimpa kita, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada doa lagi. Barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat, barang siapa yang ingin terhindar dari mudarat, maka hendaknya orang tersebut meminta kepada zat yang mendatangkan mereka. Siapa yang mendatangkan rahmat? Allah. Siapa yang mendatangkan mudarat? Allah. Maka mintalah manfaat atau rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah untuk dijauhkan dari mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada zat yang mendatangkan manfaat dan juga mendatangkan mudarat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kita harus tanamkan hal ini supaya kita tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 23. Dan yang demikian itu adalah prasangkaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Rabbmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kerugian-kerugian, akan mendatangkan mudarat-mudarat yang Allah datangkan kepada orang tersebut. Kalau seseorang berprasangka baik terhadap Allah, Allah akan berikan prasangkaan tersebut. Akan tapi ketika seseorang berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memberikan keburukan tersebut kepadanya. Innallaha fi dhanni 'abdihi. Bahwasanya Allah itu bersama dengan prasangkaan hamba-hambanya. Kalau hambanya mempersangkakan akan mendapatkan kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan. Kalau hambanya berprasangka buruk, dia akan mendapatkan kemudaratan, maka Allah akan datangkan kemudaratan tersebut kepada orang tersebut. Yang selanjutnya, di antara adab setiap mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala ialah hendaknya setiap mukmin bersabar dari segala ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan kabar yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'anul Karim ataupun melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melaksanakan apa-apa yang diwajibkan atasnya. Ini merupakan adab yang harus senantiasa dilakukan oleh setiap mukmin. Dia percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua hal yang terjadi dalam hidupnya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, baik kejadian di masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Di Al-Qur'an diceritakan tentang kisah-kisah masa lalu, tentang
nabi-nabi yang kita tidak pernah berjumpa dengan mereka, tentang kejadian-kejadian di masa lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat-mukjizat kepada para nabi dan rasulnya. Nabi Musa alaihissalam dapat membelah lautan, Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang yang sudah mati, dan seterusnya. Maka setiap mukmin hendaklah ia percaya dengan berita tersebut. Dia mengimani berita tersebut. Ya, dia percaya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau beritakan dalam Al-Qur'an ataupun Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis-hadisnya. Begitupun kejadian-kejadian yang akan datang, kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat misalnya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat gunung-gunung seperti kapas, seperti halnya kapas. Allah akan mendekatkan matahari ke atas kepala manusia sejarak 1 mil. Allah akan munculkan di akhir zaman nanti makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Allah akan keluarkan Dajjal. Allah akan turunkan Nabi Isa alaihissalam dari langit. Ini adalah kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang mana setiap mukmin wajib untuk mengimani hal tersebut. Dan hendaknya setiap muslim senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, baik dalam Al-Qur'anul Karim maupun melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara adab-adab yang harus dilakukan setiap mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai orang yang dicintainya, dan memusuhi yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari mencintai siapapun. Lebih dari mencintai orang tua kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, teman-teman kita. Allah berada pada puncak atau pada nomor 1 dari daftar orang-orang yang kita cintai, atau dari daftar zat yang kita cintai. Ini harus dijadikan yang paling atas. Lalu setelah Allah, Rasulullah, dan seterusnya. Dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya, sebagai hambanya, harus juga mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, maka kita sepatutnya mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah mencintai orang-orang yang saleh, maka sepatutnya kita sebagai muslim juga mencintai orang-orang yang saleh. Begitupun apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita juga membenci hal tersebut. Di antara adab-adab yang lainnya yang harus kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah berserah diri dan tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan urusan orang tersebut. Semuanya akan terasa cukup, tidak akan kurang. Ketika seseorang menempatkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dan yakin bahwasanya Allah akan menolong dia, bahwasanya Allah tidak akan melepaskan pengawasannya kepada dia, maka orang tersebut telah menyerahkan dirinya, seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mencukupi urusan orang tersebut. Akan tetapi ayyuhal ikhwah, di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang mengambil sebab. Di antara syarat dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ialah akhdus sabab, yaitu mengambil sebab, yaitu dengan cara ikhtiar, berusaha terlebih dahulu. Berusaha terlebih dahulu baru dia berikhtiar kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhdus sabab yang lainnya ialah selain berikhtiar ialah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara syarat-syarat dikategorikan seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab-adab terhadap Allah yang lainnya ialah senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap kehidupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita
bagaimana keseharian beliau tidak lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah beristighfar kepada Allah selama satu hari sebanyak 100 kali. Padahal Rasulullah adalah seorang manusia yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, terjaga dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Rasulullah SAW berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan ini berhenti dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah mencontoh petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita gunakan zikir-zikir yang tidak ditetapkan atau tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berzikir banyak sekali contoh-contoh dari Rasulullah, di antaranya zikir sudah salat, di antaranya zikir pagi dan petang, dan seterusnya. Banyak sekali zikir-zikir yang dapat kita laksanakan, yang dapat kita lakukan dengan ikhlas tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dua hal tersebutlah yang dapat menjadikan amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beramal dengan amalan yang ia anggap sudah benar, akan tetapi sebetulnya tidak ada petunjuk atau tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dikerjakan oleh para sahabat dan juga generasi selanjutnya, maka amalan tersebut akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Oleh karena itu, dalam setiap ibadah kita, dalam setiap amalan kita, dalam setiap doa kita, zikir kita, salat kita dan seterusnya, hendaklah kita senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق